Hello parents. Saat membersamai tumbuh kembang si kecil, tak jarang parents akan mendapatkan banyak kejutan seperti bertambahnya kemampuan anak ataupun tingkah unik yang dilakukan anak saat memasuki fase tertentu. Salah satunya ialah anak yang jadi sering memasukkan benda ke dalam mulutnya. Tentu hal ini membuat parents khawatir karena takut anak menjadi sakit akibat terkontaminasi kuman dari benda yang berpindah ke dalam mulut si kecil. Namun di sisi lain ada yang mengatakan jangan melarang anak saat memasukkan benda ke dalam mulut karena itu merupakan bagian dari fase oralnya. Nah, jadi mana yang benar? Perlukah melarang bayi memasukkan benda ke dalam mulut? Nah, untuk menjawab pertanyaan parents tersebut, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya, penjelasan mengenai perlukah melarang bayi memasukkan benda ke dalam mulut, serta tips untuk menghadapinya. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Perlukah melarang bayi saat memasukkan benda ke dalam mulut? Sebaiknya parents tak langsung melarang, apalagi memarahi anak saat si kecil memasukkan benda ke dalam mulutnya. Sebenarnya masa saat anak sering memasukkan benda ke dalam mulut disebut dengan fase oral. Di fase ini, bayi senang memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya seperti tangan, mainan, pakaian, dot, atau benda apapun yang bisa dijangkaunya. Fase ini dimulai saat bayi baru lahir hingga bayi berusia 18 bulan. Di fase ini, si kecil juga semakin intensif melakukan banyak hal dengan mulutnya, termasuk mengisap dan merasa. Bahkan saat menyusu, mungkin bayi akan menggigit payudara bunda dan senang menyusu lebih lama. Fase oral ini memiliki peran yang penting bagi si kecil karena bayi mempelajari lingkungan sekitar lewat mulutnya untuk memenuhi rasa penasaran dan kepuasan dirinya. Fase ini mempengaruhi kematangan otot di mulut yang nantinya membantu memaksimalkan kemampuan anak untuk makan, mengunyah, menelan, dan berbicara. Selain itu, fase oral juga bagus untuk kognitif anak. Dengan memasukkan mainan atau benda lain ke dalam mulut, bayi bisa menemukan rasa dan tekstur benda yang berbeda. Namun, saat bayi mengalami tumbuh gigi, ia pun juga akan cenderung suka memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Yang perlu dilakukan orang tua saat anak suka memasukkan benda ke dalam mulut. Meski tidak perlu melarang anak secara berlebihan, namun parents tetap harus memperhatikan kebersihan mulut, tangan, dan benda-benda yang ada di sekitar anak. Sehingga parents perlu sering-sering membersihkan mainan atau titernya supaya kuman tidak masuk ke dalam mulutnya. Beberapa hal yang perlu parents lakukan saat anak sering memasukkan benda ke dalam mulutnya. Yang pertama adalah memastikan tangan dan kaki anak bersih. Setiap mereka selesai memasukkan benda ke dalam mulutnya, maka parents sebaiknya langsung membersihkan karena sisa air liur yang tidak dibersihkan akan mengandung bakteri. Maka sebaiknya parents langsung membersihkan benda tersebut karena sisa air liur yang tidak dibersihkan akan mengandung bakteri. Kedua, selain tangan anak dipastikan bersih, parents juga perlu membersihkan mainan anak. Jika anak memasukkan benda atau mainan yang kotor, jangan dimarahi, namun ambil perlahan dan ganti dengan mainan yang bersih. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, langsung bersihkan mainan tersebut ya parents. Pastikan juga barang-barang di sekitar sudah aman untuk anak dan jauhkan barang-barang kecil yang bisa tertelan atau melukai anak. Terakhir, penting bagi parents untuk mengawasi anak ketika menggigit mainannya atau memasukkan benda ke dalam mulutnya agar anak terhindar dari resiko tertelan yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Nah, itu dia parents, penjelasan perlukah melarang bayi saat memasukkan benda ke dalam mulut, serta tips atau hal yang harus parents lakukan saat anak sedang berada di fase ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.